Nah, jadi di sini ada tendril ya. Tendril itu bisa disebut juga sebagai sulur gitu ya, tendril. Nah, nanti ketika ada istilah tendril itu namanya sulur. Gunanya adalah untuk memanjat. Untuk memanjat agar dapat memperoleh cahaya matahari dalam jumlah yang banyak. Jadi fungsi daripada tendril tumbuhan ini untuk menjauhi kompetisi terhadap kebutuhan cahaya matahari. Nah, untuk menjauhi adanya kompetisi terhadap cahaya matahari. Nah, kemudian Anda berhasil mengamati dua tendril dari spesimen tumbuhan yang berbeda, yakni Momordica balsamina A1 dan B1. Kemudian ada Passiflora caurulea A2 dan B2. Hasil pengamatan berupa sayatan melintang tendril. Setiap spesimen ditunjukkan sebagai berikut. Oke. Nah, kalau kita lihat pada bagian yang B1 gitu ya. Di situ ada jaringan yang mengalami lignifikasi. Nah, ini ya yang warna merah ini. Nah, ini jaringannya mengalami lignifikasi. Jaringan mengalami lignifikasi oleh senyawa lignin. Nah, karena dia ada lignin, maka ketika dia terwarnai itu akan berwarna merah gitu ya. Nah, ini biasanya adalah jaringan tua atau dewasa yang sudah sangat sedikit untuk aktivitas pembelahan selnya. Nah, ini adalah jaringan dewasa yang umumnya telah mati karena kehilangan nukleus dan kandungan protoplasmanya. Nah, kemudian kalau kita lihat posisinya di bagian Z itu adalah bagian yang memiliki ukuran lebih besar dibandingkan bagian yang ini ya di bawahnya. Nah, berarti untuk bagian Z ini adalah struktur silem. Sementara bagian sini adalah floem. Nah, karena orientasi silemnya itu di atas dan floemnya di bawah, maka kita berasumsi ini adalah orientasi anatomi jaringan daun. Orientasi anatomi pembuluh angkut pada daun. Nah, bandingkan dengan yang B2. Kalau pada bagian B2 yang gelap adalah yang atas. Berarti ini adalah bagian dari jaringan silem, floem karena dia kecil ya. Ini floem. Sementara yang agak terang, nah ini adalah si silemnya. Nah, karena orientasi floemnya di atas, silem di bawah, maka ini adalah tipe orientasi anatomi batang. Anatomi organ batang. Dan kalau kita lihat ternyata bagian ini membentuk dua belahan. Gitu ya. Ada belahan P dan belahan R. Belahan P ini dia mengalami lignifikasi.
karena ada warna merah. Nah, ini jaringan dewasanya mengalami lignifikasi. Nah, karena dia mengalami lignifikasi, maka ini umumnya jaringannya telah mati. Jaringan dewasa yang sel-selnya telah mati. Seperti misalnya adalah jaringan sklerenkim. Nah, untuk aktivitas pembelahan selnya itu sangat rendah. Aktivitas pembelahan selnya sangat rendah atau bahkan tidak ada pembelahan sel dia karena dia sudah mati gitu. Nah, sementara pada bagian yang R ini dia tidak mengalami lignifikasi. Nah, dari sini sampai sini jaringan dewasanya tidak mengalami lignifikasi karena ketika dia dikasih pewarna dia tidak menunjukkan warna merah, menunjukkan warna hijau, berarti dia tidak ada lignifikasi. Nah, ini biasanya terdapat pada jaringan parenkim atau jaringan kolenkim. Dan biasanya untuk parenkim dan kolenkim ini adalah jaringan dewasa yang masih aktif mengalami pembelahan sel. Mengalami pembelahan sel. Dan kalau kita lihat juga pada bagian Q-nya, di situ menampilkan adanya empulur ya atau pit. Yang Q, nah itu ada empulurnya atau pitnya. Dan empulur ini merupakan jaringan yang terdiri atas parenkim. Nah, ini terdiri atas parenkim. Kemudian yang P berarti itu adalah sklerenkim. Kemudian yang R tadi itu adalah floem. Dan yang S adalah korteks. Gitu. Kemudian kalau kita bagian Z itu adalah silem. Yang Y itu adalah bagian mesofil. Kemudian yang V itu adalah bagian mesofil juga sama. Dan yang W adalah sklerenkim. Oke, jadi udah kita deskripsikan semua ya untuk bagian dari kedua anatomi ini. Jadi yang pertama itu berasal dari organ daun, sementara yang B berasal dari organ batang gitu ya. Sekarang yang A. Berdasarkan struktur yang ditunjuk oleh huruf Z dan R, dapat disimpulkan bahwa tendril kedua tumbuhan merupakan hasil modifikasi organ batang. Ini salah. Kenapa? Karena yang organ batang itu hanya pada A2 dan B2. A2 dan B2. Maaf, yang A1, A2 ya, A2 dan B2 betul. Nah, kalau yang A1 dan B1 itu adalah modifikasi organ daun. Modifikasi organ daun. Karena orientasi silemnya ada di atas sementara floemnya ada di bawah, kebalik gitu ya. Berarti ini salah gitu. Yang B. Pada sayatan melintang tendril P, Caurelia, sisi dengan struktur P memiliki aktivitas pembelahan yang lebih tinggi dibandingkan sisi yang di sebelahnya. Ini salah juga. Gimana salahnya, Kak? Karena pada bagian P ini ada sklerenkim.
sklerenkim. Di mana kalau dia sklerenkim, untuk sel-selnya banyak yang sudah mati. Banyak yang telah mati. Karena dia mati, maka aktivitas pembelahan selnya lebih rendah, bukan lebih tinggi. Gitu. Kemudian bagian yang C, sel-sel pada struktur W, P, dan S sudah tidak memiliki kemampuan membelah. W itu ditunjukkan oleh sklerenkim. Dan benar ya, kalau untuk sklerenkim ini memang tidak aktif membelah. Tidak aktif membelah untuk sel-selnya. Yang P juga sama, dia sklerenkim. Tetapi kalau yang S itu korteks. Di mana korteks ini terdiri atas jaringan kolenkim. Nah, karena dia kolenkim, maka sel-selnya masih hidup. Masih hidup dan aktif membelah. Jadi ini salah. Kalau misalkan cuma W dan P doang itu benar, tetapi karena ada S-nya itu adalah korteks, maka dia salah gitu ya. Kemudian yang D, sel-sel pada struktur Ki memiliki vakuola yang besar. Ki adalah empulur. Di mana empulur atau pit itu terdiri atas parenkim. Nah, parenkim ini merupakan jaringan dewasa yang memiliki vakuola besar. Vakuola besar. Tujuannya apa, Kak? Tujuannya untuk menyimpan cadangan makanan. Menyimpan cadangan makanan. Jadi ini benar ya. Oke, jadi selesai untuk yang amfistumnya ya. Ada yang tanyakan di sini? Nggak ada? Kalau nggak ada kita ke anfisban, tapi saya akan dikerjakan dulu ya untuk soalnya ya. Ini saya